Ketika mendengar kata pembawa acara atau penyiar radio, apa yang ada di pikiran Anda? Belakangan ini pembawa acara atau pewara menjadi salah satu profesi yang banyak menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda untuk menekuninya. Selain dapat membawa seseorang menuju jenjang popularitas, ternyata secara ekonomis dapat menjadi profesi yang menjanjikan sebagai sumber pendapatan dengan jam kerja yang relatif pendek. Akan tetapi menjadi seorang pewara dan penyiar radio bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh keahlian khusus yang tidak semua orang dapat melakukannya. Nama Aisyah Jali Idris, seorang pewara sekaligus penyiar radio ini sudah tidak asing lagi. Sehari-hari ia bertugas di sebuah radio milik pemerintah di Tanjung Pinang dan kerap pula didapuk menjadi pewara di berbagai kegiatan formal maupun non-formal. Kedua profesi itu sudah dijalaninya sejak belasan tahun lalu. Pemirsa, pekan ini Aisyah akan berbincang bersama Dato' Rida Kaliamsi dalam program Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kaliamsi. Bagaimana Aisyah menjalani pekerjaannya itu? Saksikan tayangannya hanya di Tanjung Pinang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para pemirsa sekalian, pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Dan saya dari forum ini selalu ingin mengingatkan kita semua, di luar kita masih ada COVID-19, masih jadi ancaman, dan untuk itu kitalah yang harus menjaga diri kita, kitalah yang menjadi dokter kita. Untuk itu patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kemana-mana, jangan lupa menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak perlu, dan hidup sehat. Bisa berolahraga, kalau pagi-pagi bisa sempat berjemurlah. Matahari pagi pukul 10 sampai pukul 11 itu ada ultravioletnya yang bisa membantu kita lebih sehat, melawan virus-virus yang ada. Baik, para pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada minggu ini, Senin, dalam acara Highway 1 jam bincang santai bersama saya dan tamu kita kali ini. Nah, ini sama-sama pembawa acara juga, sesama host juga ini. Nah, inilah tamu kita minggu ini, seorang pembawa acara yang sangat beken di Tanjung Pinang ini, yang kalau tak ada ini kok tak ada dia, tak ada semarak, tak ada ini. Nah, dia ini adalah seorang pembawa acara di Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang, dan kemudian terkenal di mana-mana sebagai pembawa acara di acara-acara pemerintahan, sebagai pembawa acara, dan sampai ke orang-orang kawin pun ada. Dan saya beberapa kali menyempat ketemu dengan tokoh yang satu ini dalam acara, dan dia nyata selalu mendapat penghargaan sebagai pembawa acara yang baik. Baik, ini saya perkenalkan Aisyah Jali Idris. Ya, ini seorang pembawa acara, dan ada nama khusus dia enggak di itulah nama glamournya tuh. Sebetulnya kata orang anak nelayan menarik rawai, dapat pula seekor kurau. Kata orang selamat pagi untuk pemirsa Highway. Sayalah Aisyah Jali Idris atau Kuntum yang berdelau. Kuntum. Jadi kalau saya dengar RRI pagi-pagi kat mobil itu bilang Kuntum. Rupanya dia tokoh Kuntum kita ini, Kuntum yang berdelau. Kuntum berdelau ni. Semua ibu-ibu pemusuka pantun pagi-pagi itu tahu dengan dia ini. Nah, ini kita ngomong dengan dia pagi hari ini, berbincang-bincang, karena saya melihat bahwa pembawa acara ini bukan lagi sekedar suka-suka, bukan hobi, ini sudah jadi kerja, sudah jadi profesi, sudah tempat cari makan sebetulnya. Seberapa hebat, seberapa mungkin itu belum menjadi sebuah profesi untuk masa depan, dan semua orang sudah tahu. Tapi kita pengen tanya pada Aisyah ini, bagaimana ceritanya dia dulu menjadi seorang pembawa acara, karena dia perempuan. Kalau pembawa acara laki-laki itu biasa sebetulnya. Perempuan ini kan tak banyak sebetulnya, dan susah
susah juga mencari bakat-bakat talenta seperti ini. Nah, ceritakan pada pemirsa kami yang bilang TV bagaimana ceritanya awal mulanya awak ini kecebur ke dalam profesi sebagai pembawa acara. Sekarang namanya pewara. Pewara, betul. Pewara, bukan pewara sekarang ya. MC, ceritanya MC. Jadi pergi kemana kerja? MC. Nah, itu jadi semacam profesi baru. Baik, Aisyah, ceritakan bagaimana sejarah awak nge-MC ini seperti ini. Sebetulnya kalau cerita pasal MC ini tuh dari kampung lah, MC 17-an. Kemudian dari sekolah acara pentas-pentas seni itu kita udah mulai masuk. Jadi sejak kecil-kecil awak ini sudah terbiasa nge-MC walaupun dibilang MC kampung, kita ikutkan aja lah tuh. Walaupun orang ini bilang karena suara awak atau apa itu yang membuat awak terkenal di kampung-kampung gitu, karena awak tampil berani, sebetulnya pede, mungkin karena terlalu pede tuh. Jadi syarat pertama seorang MC itu adalah pede, harus percaya diri. Saya itu percaya diri itu. Saya percaya diri, jadi disuruh orang tuh saya tak nolak. Gitu, kalau orang suruh awak bawalah acara ini, saya tak nolak tuh. Saya iyakan aja. Yang kedua harus pertama apa jadi yang kedua? Pertama memang harus percaya diri, kemudian tidak menolak, apapun yang ada ditawarkan. Kemudian bekal suara tuh. Suara itu penting, vokal penting. Awak latihan menjaga vokal itu? Sebetulnya memang ada teknik-teknik vokal yang sejak kapan yang saya tahu teknik itu? Setelah masuk di RRI itu, memang ketika itu kan ketika kita membacakan berita, membaca berita itu kan kita harus memenuhi beberapa ketentuan seperti artikulasi, intonasi, aksentuasi, jeda. Takkan mungkin pula koma dibantai lurus saja, kan ada jeda sedikit. Tapi ini ada pengaruh bahasa Melayu dah. Awak jadi hebat itu ini. Biasa kan. Saya rasa mungkin banyak makan belacan tuh. Kau ni. Artinya kena kau bicara dalam bahasa Melayu itu kata orang-orang pandai, kata kawan saya namanya Hasan Yunus, seperti bahasa Spanyol. Jadi dia bahasa Melayu itu bernyanyi, kita sebut saja sudah menjadi sebuah lagu gitu. Jadi karena itu bagus, mungkin salah satu sebab mengapa vokal bagus, lalu awak bisa membawa acara dengan santai dan orang suka. Yang penting sekarang orang tu suka, orang yang mendengar itu suka seperti itu. Alhamdulillah tuh kalau orang suka. Ini mungkin kena bahasa. Kadang-kadang orang lebih suka kita ni bertonyeh tu. Para pemirsa sekalian, betulnya tahu apa nama betulnya kan sebenarnya, tapi mereka tahu lah nama betulnya. Betulnya itu sedikit lagi dekat nyanyi. Okey. Terus jadi sejak kapan awak mulai menekun secara setelah tamat sekolah sampai kat mana? Dulu tuh pertamanya saya masuk ke dalam dunia radio broadcast tuh ketika saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA sudah mulai masuk ke radio. Sudah masuk ke radio. Radio swasta tuh ketika itu, radio Iguana. Jadi waktu itu Iguana FM. Ketika itu untuk part time bulan puasa tuh. Jadi siaran sahur kan zaman dulu sekolah tuh libur tuh. Jadi saya waktu ada pembukaan saya nak cobalah daftar karena saya suka dengar radio sebetulnya. Jadi saya coba daftar dan keterima. Jadi karena suka dengar radio, lalu terpaut hati dengan radio, lalu ada kesempatan di radio, awak ikut. Tapi memang tidak semudah jalan lurus gitu aja tuh. Tentu ada lika-likunya. Pada waktu itu, karena saya masih sekolah pun waktu itu bapak saya melarang. Saya tak boleh bekerja. Karena dia bilang, awak engkau tinggal pilih, engkau nak kerja atau engkau nak sekolah. Waktu itu. Jadi saya bilang saya nak sekolah. Tapi macam mana? Akhirnya ada saya membuktikan waktu itu saya ada ranking 34 tuh waktu itu. Di sekolah. Di sekolah dari 40 siswa. Itu gara-gara MC itu dah. Belum. Itu belum jadi penyiar radio. Sekali saya dah jadi penyiar radio, dari ranking ke-34 saya langsung juara 2 tuh. Wow, jadi bapak engkau langsung menyerah. Jadi bapak saya tak cakap lagi, suka-suka engkau lah. Jadi dia tahu anak dia juara 2, jadi dia langsung dia tak cakap kasih, dia tak cakap larang, cuma saya pergi siaran, dia bilang dah pergilah. Biasa orang tua seperti itu. Betul, sekali dah RRI ada pembukaan,
2008 dia pula yang nyuruh saya masuklah ke RRI. Dia yang menjadi pendorong supaya kerja tetap ini RRI kan lebih daripada radio swasta. RRI kan lebih punya masa depan. Betul tuh. Masuklah ke RRI sekarang. Masuklah ke RRI dari 2008 sampai dengan sekarang. Masuk RRI itu jadi apa? Bagi administrasi dulu tidak? Tidak tuh, langsung jadi penyiar. Langsung jadi penyiar karena memang orang menganggap saya ini dah mantan penyiar swasta. Jadi dianggap bekal. Ada yang dikenal, ada karakter khusus mungkin suara engkau, penampilannya radio dengan ini kan agak lain orang. Radio ini orang suka pada suara kan? Betul. Padahal nengok muka asli terkejut agaknya. Selalu ada kisah seperti itu, orang jatuh cinta dengan penyiar radio, sekali jumpa itu katanya gini, kalau dengar suara Aisyah di radio tuh atau Kuntum, orangnya membayangkan saya ini badan besar tuh, badan besar kemudian agak berumur. Sekali jumpa, masih muda-muda lagi waktu itu. Karena saya masuk kan baru umur 18 tahun tuh di RRI Pro 1 dan saya paling muda sendiri waktu itu. Dan langsung berhadapan dengan pendengar yang kelasnya itu memang pejabat-pejabat. Acara apa yang diberitakan awak tuh pertama kali waktu Langgam tuh. Langgam, acara Melayu. Jadi memang ke budaya Melayu juga. Memang budaya Melayu. Langsung jadi pembaca berita. Tidak tuh, tapi sudah bisa baca berita, tapi masih dalam tahap belajar. Gitu terus. Kan tak ada gangguan, misalnya awak kan sehari-hari bertutur dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, tidak ada gangguan, tidak ada kesulitan awak membaca. Kan berita tuh formal resmi harus bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu kan. Tapi acara yang budaya itu awak bisa menggunakan bahasa Melayu. Itulah kenapa saya bedakan dua karakter ini tuh. Ketika saya formal, saya menggunakan nama Aisyah. Tapi ketika saya menjadi si Kuntum, saya lah menggunakan bahasa Melayu. Kenapa nama Kuntum? Dulu kan masih gadis tuh, bunga belum mekar. Belum mekar, Kuntum. Anak gadis belum pandai nak mekar-mekar gitu. Jadi namalah si Kuntum itu tuh. Tapi sampai anak 3 sekarang nih tak mekar-mekar juga. Masih terus jadi si Kuntum. Terus alamak ini dia jadi. Tak nak niat ubah menjadi mungkin saya berniat juga kan kadang-kadang malu juga tuh anak ada 3 masih si Kuntum juga. Tapi karena dah melekat, ada satu program RRI yang selalu membekas di hati masyarakat itu Telatah Ramadan. Itu celoteh-celoteh ketika bulan puasa tuh. Saya tak usah kau ubah. Kuntum itu dah jadi merek dan Kuntum tak boleh ditafsirkan sebuah yang belum berkembang. Kuntum sebuah bunga. Orang mau bunga Kuntum itu bunga sekuntum. Jadi bunga itu sekuntum, tidak ada lain. Jadi kuntum itu bukan yang belum mekar. Sekarang awal dulu waktu kau mulai masuk belum nikah, kuntum dah belum mekar. Sekarang kuntum itu sebunga yang semerbak. Jadi bisa kita anukan ini tuh ya, bunga sekuntum tapi yang bermekaran yang semerbak itu tadi apa namanya? Kuntum apa tadi? Kuntum bedelau. Kuntum bedelau. Jadi bunga yang cemerlang, bunga yang berwarna-warni. Tak usah diubah lah. Itu merek engkau. Kalau engkau ubah itu kan bukan Aisyah. Kalau engkau ubah bukan Kuntum, bukan Aisyah. Dan tak ada ciri khas. Macam kawan-kawan yang lain mencari jati diri, mencari merek. Karena engkau sudah masuk ke wilayah namanya wilayah bisnis. Profesi ini kan bisnis. Apapun nama bisnis. Dan itu harus ada merek. Harus ada standar sendiri. Orang dengar suara engkau, itu Kuntum, itu Aisyah, itu betul. Menurut aku itu penting dipertahankan. Jadi sekarang udah berapa tahun dia dari sekarang dia dari 2008. Dari 2008 tuh sampai sekarang nih hampir nak 13 ya. 2021 sampai 13 tahun ya. Hampir nak 13 tahun. Tetap bertahan sana lah, tak kemana-mana. Nampaknya tetap berada di situ tuh. Karena saya rasa mungkin jiwa saya sudah menjadi menjadi satu dan sebati ya dengan dunia radio gitu. Dan radio ini tak menghalangi awak untuk mengembangkan profesi perwara awak ke kemana-mana? Alhamdulillah tidak tuh. Jadi dari kantor juga sebetulnya tidak ada batasan apapun selain tidak mengganggu aktivitas dinas utama. Tidak meninggalkan kantor. Betul. Karena kan saya juga part-time. Ada waktu baca berita ada di kantor, ada waktu acara tetap ada di kantor. Tapi di luar itu boleh pergi. Boleh tuh. Dan kita fleksibelnya kawan-kawan kan boleh membantu. Senantiasa kita misalnya minta tolong ceng atau
atau tukar. Tempat-tempatan pas ada acara itu yang jadi. Alhamdulillah. Jadi sekarang acara yang awak anu di luar yang awak MC itu apa saja acara pemerintahan. Betul tuh. Acara apa lagi? Acara pewara kita bawa acara pemerintahan. Kemudian kita juga jadi presenter tuh, kemudian mengisi suara untuk dubbing. Kemudian masih macam-macam gitulah tuh. Kerja-kerja gitulah. Termasuk juga orang nikah kawin. Nikah kawin, berinai, betul. Nikah kawin ini best perempuan. Soalnya susah cari pemantun perempuan yang tanggap gitu. Apalagi kalau menghadapi tamu yang satu itu yang pandai berpantun pula kan. Kan bisa lebih kalau tak ada tangkas menang itu menjadi sangat sulit. Baik. Ini luar biasa awaknya Aisyah sebagai seorang perwara, perempuan orang Melayu lagi. Jadi bahasa Melayu itu sudah memberi semacam peluang. Sebetulnya itu menjadi satu keuntungan bagi saya tuh. Keuntungan bagi saya tanpa disadari. Memang sebetulnya dulu waktu masuk RRI, saya tuh memang tak fasih bercakap Melayu. Sekalinya masuk di siaran langgam, itulah macam tercebur gitu ya. Tapi kan dari keluarga Melayu. Betul tuh. Jadi membiasakan itu tidak sulit. Tapi ada juga memang orang-orang yang tinggal di lingkungan Melayu, mak bapak Melayu, tapi tak pernah cakap Melayu, ada juga. Ada juga tuh. Tapi alhamdulillah saya ini mungkin karena banyak makan kepuru dengan itu Melayu modern. Baik Aisyah, kita break dulu sesi yang pertama ini, nanti kita berbual lagi pada sesi yang kedua. Baik pemirsa sekalian, kita break dulu acara yang sesi yang pertama ini, bincang-bincang santai dengan Aisyah Jali Idris, si Kuntum Bedelau. Nanti kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.